Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Sebelumnya izin kepada ibu dosen, perkenalkan nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-10 tentang al-musafah. Ya. Yang pertama saya akan membacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musafahatu tasunu musafahatur rajulaini wal mar'ataini. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaltaqiyani falyatasafani ila khufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Rawahu Abu Dawud wa khairuhu. Al mu'anaqatu wan naqabilu wa taqrahul mu'anaqatu wat taqbilu fir ra'si ila liqadimi min safarin aw taba'ada liqa'u urfan an Anasin qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu min ummati yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu qala la qala af yultazimhu wa yuqabbiluhu qala la qala afa yakhudhu biyadihi wa yusafihu qala na'am. Rawahu Tirmizi an Ja'farin qala kharrajna hatta atainal madinata fatalaqqani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'anaqani. Rawahu Abu Dawud. Khutbatun nikah wa yustahabbul khutbatun lil nikahi wa ma yud'a bihi lil mutazawwaji. An ibni Mas'udin qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahuda fil hajati wa fi riwayatil Baihaqi iza arada ahadukum ay yakhtubal hajata min nikahi aw khairihi falyakul alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min yahdillahi fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'a salasa ayat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa min rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran An-Nisa Al-Wahid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab. Rawahu ashabus sunnani. Wa yanbaghi lil khatibi ay yubayyina huquqaz zawjiyati bazlan lin nasihati wa yubayyina aidan liman lahu umra'atani wujubal adli bainahuma fil qismati wa illam yaqdir 'alal adli harum alaihi nikahul ukhra. Qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i
masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. An-Nisa salasa. Kemudian yang kedua ada terjemahannya. Bagian yang pertama yaitu anjuran berjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dua orang muslim yang bertemu dan berjabat tangan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian bagian yang kedua yaitu hukum berpelukan dan mencium. Dianjurkan berpelukan dan mencium dalam beberapa situasi, seperti menyambut seseorang yang datang dari perjalanan jauh atau pertemuan yang jarang terjadi. Namun ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak menganjurkan berpelukan dan mencium secara berlebihan. Dari Anas juga mengatakan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, apakah dia harus menundukkan kepalanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, tidak. Apakah dia harus memeluk dan mencium? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kembali, tidak. Apakah dia harus mengambil tangan saudaranya dan menjabatnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Apakah dia harus mengambil tangan dan saudaranya untuk menjabatnya? Rasulullah SAW menjawab kembali, ya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah adab khitbah. Khitbah yang dimana artinya lamaran, adab berlamaran. Disunnahkan untuk mengucapkan doa tertentu ketika hendak melamar seorang untuk dinikahi. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan doa berikut ketika hendak meminta sesuatu termasuk melamar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kami memujinya dan mohon pertolongan kepadanya. Ya Allah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Kemudian disunnahkan membaca beberapa ayat Al-Quran seperti, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya dari jiwa itu. Quran Surah An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang keempat dari pembahasan tadi, yaitu kewajiban bersuami. Seorang suami yang hendak menikah lagi harus menjelaskan hak-hak seorang istrinya dan berlaku adil dalam pembagian waktu dan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, maka nikahilah satu wanita saja. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk dengan fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il itu dianya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Nah, kalau fi'il lazim yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian kalau fi'il muta'addi kata kerja yang membutuhkan objek. Bedanya itu, kalau lazim tidak membutuhkan, kalau muta'addi dia membutuhkan suatu objek. Adapun pembagian dari fi'il lazim yaitu
Contohnya ada jalasa, qoma, namun, uskut, sakata berarti jalasa duduk, qomun berdiri, namun tidur, sakatun diam. Kemudian contohnya dari lazim ini yaitu jalasal muslimu fil masjid. Nah, muslim duduk di masjid. Nah, kan itu dia tidak membutuhkan objek karena sudah tahu si muslim ini duduknya di masjid. Jadi jalasal muslimu fil masjid. Itu dia. Kemudian contoh dari fi'il muta'addi nih dianya yang membutuhkan objek kan? Dia membutuhkan objek. Contohnya yaitu qara'a membaca, daraba memukul, nasara menolong, akala makan. Contohnya yaitu qara'al muslimul Qur'an. Muslim membaca Al-Qur'an. Nah, itu kan Al-Qur'an tuh yang membaca tadi kan. Kalau yang muta'addi itu kan contohnya tadi qara'a, daraba, nasara. Nah, ini qara'al muslimul Qur'an. Jadi Qur'an ini kan dia suatu objek dibutuhkan dari muta'addi. Jadinya qara'al muslimul Qur'an. Ya. Qara'a ini dia yang disebut muta'addi karena dia objek, maka dibutuhkan dari kalimat tersebut qara'al muslimul Qur'an. Itu dia. Pengertian dari fi'il lazim ini lebih spesifik, yaitu fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal itu dengan kata kerja intransitif. Nah, itu aja. Contohnya itu ada ini. Jalasat tolibu. Tadi kan fi'il lazim dia tidak membutuhkan objek. Kalau jalasa itu artinya duduk, atau lebu tuh fa'il, si pelaku. Maksudnya tuh yang si pelaku ini kan siswa. Nah, kalau duduk ini kan dia tidak perlu objek. Jadi, maka dari itu jalasat tolibu. Nah, siswa itu duduk karena duduk ini kan tidak termasuk objek. Nah, tidak membutuhkan objek. Jadi, dia itu disebut dengan fi'il lazim. Nah, siswa itu duduk. Itu dia. Sudah sangat jelas contoh fi'il lazim yang saya jelaskan tadi. Ia sama sekali tidak membutuhkan objek maf'ulun bih untuk menjadi kalimat sempurna dengan memahamkannya. Fi'il lazim hanya membutuhkan fa'il. Fa'il ini dianya si pelaku tadi, siswa tadi. Tapi tidak membutuhkan maf'ulun bih atau objek karena si duduk tadi kan sudah jelas dianya duduk. Itu tidak perlu dia membutuhkan objek. Itu dia. Kemudian ada ciri-ciri fi'il yang sudah dipastikan termasuk fi'il lazim atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Pokoknya contoh yang fi'il lazim itu ada syaju'ah berani, jabuna takut, hasuna baik, qabaha jelek. Nah, masuk kita yang objek ini dibutuhkan, yaitu namanya fi'il muta'addi. Yaitu objeknya dibutuhkan untuk menyempurnakan kalimat. Fi'il muta'addi ini kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat yang sempurna dianya. Kalau yang tadi kan tidak sempurna, tidak diperlukan, jadi makanya fi'il lazim. Kalau ini fi'il muta'addi, dia sangat dibutuhkan biar sempurna dianya. Gitu. Nah, contohnya nih kita bahas ya. Fatahar rajulal bab. Kalau fataha itu kan yang berarti membuka. Yang fa'il itu ar-rajul, si laki-laki artinya. Kemudian al-babu itu pintu, objek, suatu objek. Jadi maf'ulun bih. Nah,
kalaunya semisalnya tidak pakai maf'ulun bi albab, contohnya gini, fatah rajulu. Nah, lelaki itu membuka, kan nggak ngerti dia pembahasannya apa, tujuannya. Nah, jadi maka itu fi'il muta'addi ini menyempurnakan, yaitu dengan adanya maf'ulun bi atau objek, maka tambahannya itu albab. Jadi dia akan sempurna dianya. Fatah rajulu albab. Jadi lelaki itu membuka pintu, tahu yang dibukanya. Kalau semisalnya objek ini tidak diadakan, maka dianya tidak jelas lagi apa itu artinya. Maka ditambahkanlah objek tadi yang maf'ulun bih, yang disebut juga pakai objek, yaitu fi'il muta'addi. Fataha, berarti kan fataha itu fi'il muta'addi yang berarti membuka. Nah, kalau ar-rajul itu dia pelaku, si pelakunya, siapa yang membuka itu. Nah, kalaunya al-babu itu kan suatu objek, al-babu yang artinya pintu. Jadi maf'ulun bih. Berarti artinya kalau disambungin semuanya, lelaki itu membuka pintu. Kalau misalnya maf'ulun bih objek itu tidak ada, lelaki itu membuka. Nah, membuka apa lelaki itu? Kan tidak jelas lagi artinya. Maka dengan adanya fi'il muta'addi ini, tambahan suatu objek biar lebih sempurna. Gitu dia, lelaki itu membuka pintu. Berbeda dengan fi'il lazim, fi'il muta'addi ini sangat membutuhkan maf'ulun bih, suatu objek itu, agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Terlihat yang saya jelaskan tadi, bahwa kalimat yang tersusun dari kata kerja dan subjek, contohnya itu fatahar rajul. Nah, laki itu membuka. Maka kan ada pertanyaan. Apa yang saya bilang tadi kan, ada pertanyaan. Nah, apa yang dibuka? Kan tidak tahu. Karena kalimat itu masih belum sempurna. Dikarenakan kata kerja yaitu membuka termasuk kata kerja transitif atau fi'il muta'addi yang sangat membutuhkan objek. Maka yang benar itu tadi, fatah rajulu albab, lelaki itu membuka pintu. Begitu kira-kira. Masuk kita pembahasan yang kedua, yaitu adapun ciri-ciri dari fi'il muta'addi ini adalah dapat disambung dengan hadomir. Tahu kan hadomir? Yang merujuk kepada maf'ulun bih. Nah, contohnya ijtahadat thalibu fa akramahul ustaz. Nah, fa akram tadi kan ijtahadat thalibu fa akramahul ustaz. Fa akram nih kan dia ada hanya tadi di ujungnya hadomir. Nah, itu dia menjadi rujukan at-talib, karena yang sebelumnya itu kan dianya kalimatnya talib, ijtihad. Nah, maka dari itu menjadi ciri bahwa fi'il akram adalah fi'il muta'addi karena ada hadomirnya. Sebelumnya ada at-talibu. At-talibu itu bisa disebut dengan apa tadi? Pelaku. Pelaku. Ya. Si pelaku tadi, siswa itu bersungguh-sungguh. Yang artinya tadi ijtahadat thalibu fa akramahul ustad, yang artinya siswa itu bersungguh-sungguh maka guru itu memuliakannya, gitu. Dari yang saya jelaskan tadi tentunya sudah cukup rinci sih, dan dapat diketahui bahwa hadomir pada yang saya jelaskan tadi menjadi ciri bahwa fi'il akram tadi merupakan fi'il muta'addi karena dia membutuhkan objek.
Adapun dhamir yang merujuk kepada masdar dan dhorof, maka dhamir yang merujuk pada masdar dan dhorof bukan termasuk dari fi'il muta'addi. Nah, dhamir yang menuju kepada masdar. Ad-darbu darabtuhu. Pukulan yang saya pukul. Itu sudah jelas tuh, hanya dhamirnya. Kemudian dhamir yang merujuk kepada dhorof. Yaubal jum'ati zurtuhu. Hari Jumat yang sudah kulalui. Itu dianya. Kemudian kita belum selesai dengan fi'il muta'addi nih. Fi'il muta'addi dia terbagi menjadi dua lagi. Fi'il muta'addi dengan sendirinya. Kemudian fi'il muta'addi dengan perantaran huruf jar. Nah, kalau muta'addi dengan sendirinya yaitu fi'il muta'addi yang bertemu dengan maf'ulun bih atau suatu objek secara langsung atau tanpa perantara huruf jar. Contohnya, ishtara Ahmadul qalama. Ahmad membeli pena. Kan contoh itu sudah termasuk fi'il muta'addi yang biasa kita lihat dan termasuk muta'addi dengan sendirinya. Dan muta'addi dengan perantaran huruf jar. Nah, fi'il muta'addi yang sampai kepada maf'ulun bi atau objek dengan perantaran huruf jar. Contohnya itu yaitu adalah zahabtu bik. Nah, bik berarti saya pergi denganmu. Tuh, azhabtuka, saya memberangkatkanmu. Huruf jarbi juga yang bertanda merah, yang bertanda di atas tadi yang sudah saya jelaskan sebagai perantara bagi fi'il untuk menjadikannya fi'il muta'addi dan maf'ulun bih, suatu objek yang dinamakan ghairu sharih atau tidak jelas. Terkadang juga fi'il muta'addi ini membutuhkan dua maf'ulun bih, yaitu dua objek yang berbeda. Objek pertama itu objek sharih dan yang kedua yaitu objek ghairu sharih atau dengan perantara huruf jar yang sudah saya jelaskan tadi. Huruf jar itu seperti apa begitu. Nah, contohnya ad-duwal manati ila ahliya. Sampaikanlah amanah-amanah kepada ahlinya, kepada orang-orang yang dituju. Nah, al-amanati. Nah, itu kan dianya merupakan maf'ulun bi, suatu objek pertama yang dibutuhkan. Berarti objeknya itu sharih kan. Nah, jelas dianya. Sedangkan ahliha tadi kan merupakan objek juga. Objek yang kedua ini ghairu sharih karena dengan perantara huruf jar. Yang pertama dianya itu tidak perantara dengan huruf jar, kemudian yang kedua perantara dengan huruf jar. Itu dianya. Kemudian sukunkan akhirnya atau buang huruf terakhirnya. Dibuang akhirnya apabila akhirnya berupa nun tambahan dan sebelumnya mat atau berupa huruf ilat. Seperti tubaidu. Nah, berarti huruf akhirnya itu dihilangkan atau dibuang huruf akhirnya itu dibuang. Contoh tubaidu, tubaid. Tarji'u, tarji'. Tarji'un, tarji'u. Takul, takul. Takul. Taksha, taksha. Taksha, taksha. Kita lihat.
Kemudian huruf mudharaahnya dibuang. Apabila setelah dibuang huruf mudharaah, huruf awalnya sukun maka ditambah hamzah wasol. Adapun cara baca hamzahnya adalah apabila huruf ketiganya didomah, maka hamzahnya didomahkan, dan bila kasrah atau fathah maka hamzahnya itu dibaca kasrah. Contohnya tuh ba'id berarti ba'id, terji berarti irji, terji'u berarti irji'u, tuh takul berarti kul, taksha berarti iksha. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yaitu isi kandungan terhadap materi ini. Yang pertama, ada sunnahnya berjabat tangan. Berjabat tangan dianjurkan ketika bertemu dengan sesama muslim, dan hal ini dapat menghapus dosa-dosa yang kecil. Maka jangan dianggap sepele berjabat tangan. Dia bisa menghapus dosa-dosa yang kecil. Maka kalau ada orang yang tidak kenal, maka bersalaman sajalah biar menghapus dosa-dosa yang kecil. Kemudian yang kedua ada pelanggaran berpelukan dan mencium kepala. Berpelukan dan mencium kepala tidak dianjurkan kembali bagi orang yang berdatang dari perjalanan jauh atau pertemuan yang jarang terjadi. Maka kalau sekiranya ada keluarga yang jauh atau apa gitu, maka diperbolehkan dianya berpelukan dan mencium kepalanya. Karena kan memang setiap harinya tidak pernah jumpa, kadang 1 tahun sekali ataupun lebaran gitu dia berpelukan atau mencium kepalanya. Maka itu diperbolehkan. Kalau misalnya tidak orang jauh maka tidak diperbolehkan. Sunnahnya berjabat tangan ketika bertemu. Nah, Rasulullah SAW juga melanjutkan berjabat tangan ketika bertemu sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Maka ketika ada yang ingin berjabat tangan, maka kasihlah jabat tangan. Karena itu suatu kehormatan, kasih sayang dan penghormatan. Adab ketika bertunangan atau menikah, doa dan kalimat yang dianjurkan kita melamar atau menikah, termasuk bacaan Al-Quran dan anjuran untuk menjelaskan hak keperdikan. Kewajiban berlaku adil dalam pernikahan. Bagi yang memiliki lebih dari satu istri, diwajibkan untuk berlaku adil dalam pembagian waktu dan nafkah. Jika tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk tidak menikah lagi. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.